Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Tadi ini ada tamu berkeluarga peternak kambing ya, yang awalnya memulai ternak kambing itu di tahun 2019 melihat dari tayangan N2 TV. Terus kemudian menceritakan banyak hal ya. Yang pertama memang apa yang dia pelajari dari N2 TV itu baik yang berhasil, yang pemula, yang gagal, itu dicermati satu persatu. Kemudian penjelasan N2 TV juga dicatat. Nah, menceritakan juga awalnya itu anaknya bekerja di luar negeri, melihat N2 TV, orang tuanya juga untuk menyimak YouTube N2 TV. Setelah mengikuti kurang lebih 3 bulan dan merasa yakin ditimbang-timbang bahwa ternak kambing itu bisa diwujudkan, akhirnya anak yang di luar negeri itu mengirimkan uang di tahun 2019. Terus orang tuanya membangunkan kandang, terus kemudian menyiapkan pakan, lahan pakan, terus kemudian beternak. Yang awalnya itu hanya sekitar 27 ekor ya, 27 ekor. Berjalan sekitar 6 bulan, tidak ada kendala. Akhirnya ditambah lagi menjadi total hampir 50 ekor indukan. Karena ditimbang-timbang lahan 1 hektar untuk indukan sebanyak itu cukup. Apalagi tanamannya itu ada berbagai macam ya. Ada daun singkong karet, terus ada gamal, ada indigo vera, terus ada pakcong, ada odot. Itu dicampur dalam 1 hektar itu dicampur ya, ditanam semuanya lah ya. Ditanam semuanya, dipupuk, dirawat semuanya. Nah, kedatangan ke sini menceritakan memang perjalanannya itu awalnya sempat ragu, sempat bingung, tapi karena sudah merasa yakin apa yang disampaikan N2 TV itu apa adanya, yang kurang ya kurang, yang lebih ya lebih, yang gagal ya gagal. Akhirnya dari pengalaman itu ya, dari pengalaman lihat YouTube, keluarga ini mengaplikasikan dengan ternaknya gitu loh. Cara pembuatan silasenya gitu, cara mengawetkan pakan, terus kemudian cara merawat kambing, cara mengobati kambing, terus kemudian membuat kambing gemuk atau kurus dan lain sebagainya, itu diceritakan semua. Bahkan gitu kan, dari 2019 sampai sekarang itu jumlah kambingnya sudah sangat banyak, bahkan sudah banyak yang dijual-jual. Nah, terus kemudian berkaitan apa saya tanyakan juga sih berkaitan dengan modal beli kambing dengan hasil breeding kambing itu sekarang sudah pulih berapa persen gitu kan. Sebenarnya orang tuanya, keluarganya nggak cerita banyak lebar, yang jelas beliau mengatakan kambing segitu aja untuk kebutuhan keluarga udah cukup gitu kan. Kalau apa namanya, modal di awal terus kemudian itu harus kami hitung katanya, ya jelas belum semuanya kembali secara penuh, tetapi gitu kan, kalau karena kita itu nggak mikirkan modal awalnya sekian ratus itu harus kembali dalam itu, enggak, karena kita niatnya jangka investasi. Yang kita hasilkan itu kan breeding anak, jadi yang kita hitung itu anak. Kalau dari hitungan anak itu banyak sekali katanya, banyak sekali, bahkan sudah lebih dari puas gitu kan, hasilnya sudah lebih dari puas. Terus kemudian rencana di 2025 ini akan nambah lahan, terus kemudian akan nambah kambing gitu kan, dengan capaian karena apa, memang diakui
kuncinya ternak kambing itu, suksesnya ternak kambing itu adalah perawatan, terus kemudian kita memang yang punya harus terjun, karena memang kalau yang punya terjun sendiri, kasih sayang merawat kambing itu memang benar-benar all out dibandingkan anak kandang gitu kan. Anak kandang, ya anak kandang itu kan ada kelemahan gitu, karena kelemahannya ya tidak merasa bahwa itu kambingnya sendiri, dia hanya di situ hanya kerja. Kalau dipasrahkan ke anak kandang semua, keluarga ini nggak yakin gitu kan, nggak yakin, akhirnya ya tetap keluarga turun tangan. Lebih baik ternak kambing itu ya yang punya itu turun tangan, karena kita jauh lebih punya kasih sayang, lebih perhatian, satu persatu kita perhatikan detail, kekurangannya apa, kelebihannya apa gitu kan. Kalau angka kematian itu katanya kecil, karena yang namanya kambing itu ya belum tentu mati, karena pakannya tercukupi, apalagi hijauannya tercukupi, kandangnya memang ideal ukurannya, itu ya selesai, nggak ada masalah gitu kan. Kambingnya sehat, terus kemudian cempenya sehat gitu. Nah, kandangnya itu bukan koloni, kandangnya individu. Ukuran lebarnya itu dibikin 120 lebarnya. Nah, ke belakang itu dibikin 120, artinya 120 meter persegi kan gitu. 120 kali 120. Terus kemudian ada diberi kandang lubang untuk cempe untuk keluar masuk gitu. Jadi indukannya tetap di kandang koloni, tapi cempenya bisa keluar masuk, bermain gitu dengan cempe-cempe yang lain. Nah, kandang koloni itu ada, tapi hanya untuk kumpulan cempe-cempe saja. Jadi cempe yang umur 0 sampai 3 bulan itu memang keluar masuk bebas gitu kan. Nah, untuk masa birahi itu tidak disapi paksa oleh peternak, oleh orang yang tersebut ke sini, tidak disapi paksa, melainkan ketika indukannya memang minta kawin ya dikawinkan sambil menyusui gitu kan. Nanti lama kelamaan indukannya itu nyapi sendiri katanya, sesuai apa yang disampaikan dengan N2 TV. Kalau disapi paksa, pengalaman pertama gitu kan, pengalaman ternak pertama itu ketika usia 2,5 bulan masuk ke 3 bulan disapi paksa, cempenya itu ada nggak normal lah, nggak normalnya itu di hari pertama sampai seminggu itu cerewet, daya makannya juga menurun, terus kemudian ada yang nggak mau makan gitu kan, karena masih ingetan indukannya. Nah, akhirnya dicoba periode kedua itu, bunting beranak kedua itu tidak disape, tapi dibiarkan aja. Indukannya minta kawin ya dikawinkan, nanti dibiarkan anaknya nyusui, nggak taunya indukannya nyapih sendiri. Kuncinya pakan hijauannya harus banyak, silasenya hanya 40%, terus hijauannya karena memang banyak ya cukup kasih rambanan hijauan yang sudah ada. Semakin banyak hijauannya, semakin indukannya bagus. Terus pengalaman juga pernah dicoba full silase, hijauannya itu hanya diberikan sekitar 30%, silasenya 70%. Itu ada kekurangan, lebih bagus yang dibalik hijauannya 70%, silasenya 30%. Itu di masa bunting nanti kelihatan bagus, begitu beranak juga cempenya sehat-sehat dan kelihatan gede, produksi susunya bagus, perkembangannya juga bagus, tidak ada kendala. Kalau kematian itu hanya sekali dua kali, ada yang nggak sengaja cempenya mungkin terinjak, nggak taunya matilah gitu di kandang, mungkin terinjak indukannya apa-apa gitu kan. Terus kemudian cempenya ada yang mencret gitu kan, itu hanya sekali dua kali tapi tidak banyak lah. Semasa beternak dari 2019 itu hanya beberapa ekor cempe yang mati, lainnya sukses berhasil.
Terus berkaitan dengan anak jantan gitu ya, ya anak jantan kata beliau ya, nasib lah kebetulan memang ngikuti apa yang disampaikan N2 TV. Kalau mau pengen berhasil anaknya jantan lah, minimal ada jantannya, banyak jantannya itu ya memang masa birahi ketika indukannya minta kawin itu nggak dikawinkan langsung, dibiarkan sampai 2 jam. Nah setelah 2 jam ke atas baru dikawinkan. Katanya metode itu bagus daripada yang minta kawin langsung dikawinkan gitu kan. Yang periode pertama itu kan minta kawin langsung dikawinkan, nggak diundur dulu masa birahinya, ditahan gitulah kan. Begitu minta kawin ya dikawinkan aja gitu. Nah itu di awal-awal memang banyak banyak betinanya gitu kan. Dari sekian puluh banyak indukannya, banyak betinanya daripada pejantan gitu kan. Terus kemudian masalah jamu-jamuan ternyata memang penting katanya kan. Yang paling berdasarkan pengalaman itu ya mulai dari bunting sampai menyusui itu rutin diberi jamu-jamu tradisional. Ada kunyit, ada temulawak itu diparut, nah dicampur minuman, diberikan seminggu 3 kali gitu kan. Selain bagus untuk kandungan, nafsu makannya juga ternyata enak lah ya. Kambingnya bulunya klimis, nafsu makannya juga lahap gitu. Terus kemudian kambingnya sehat-sehat. Itu dibandingkan kambing tanpa jamu dengan kambing yang rutin dikasih jamu itu katanya memang jauh lebih berbeda, sangat berbeda sekali lah, dari bulunya, dari kesehatannya, dari gemuknya dan lain sebagainya. Untuk pakan, karena memang pakannya tersedia, memang ya sekali lagi pakan itu memang faktor yang utama. Jadi sehari itu dikasih makan 3 kali, cuman memang enggak dibatasi, makan ya makan sampai kenyang pokoknya. Pagi dikasih makan, habis di jog kasih makan lagi sampai kenyang, sampai istirahat. Habis itu nanti siang itu katanya jam 2 dikasih makan sampai kenyang lagi ya kan, sampai kenyang. Nah nanti malamnya, katanya malamnya, sore nggak dikasih tapi malam setelah isya dikasih makan sampai kenyang, ditungguin, nanti begitu habis ditambahi lagi. Nah seperti itu terus. Itu bagus seperti itulah. Untuk kandang, menurut cerita dan pengalaman, memang setiap bulan itu rutin disemprot dengan disinfektan. Terus kemudian kotorannya itu dibersihkannya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali dibersihkan, bersih. Terus habis itu disemprot. Sebelum disemprot semuanya begitu bersih disemprot dengan disinfektan. Habis itu lantai tanahnya itu buat tempat pohe disiram dengan pupuk ya, disiram dengan kapur dolomit, kapur bangunan itu yang lembut itulah gitu, untuk menghilangkan jamur, menghilangkan bakteri. Dan itu efektif dilakukan walaupun pemula, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan cermat merawatnya, karena memang yang diinvestasikannya uangnya banyak ya. Kita harus benar-benar harus cermat, harus hati-hati, jangan sampai berspekulasi tapi tidak tanggung jawab. Maksudnya tidak tanggung jawab apa ya, ternak aja gitu kan ya. Memang kalau memang pengen jadi lahan kebutuhan utama, memang kita harus serius. Yang namanya usaha itu memang harus serius, tidak main-main, tidak coba-coba gitu. Nah selama 2019 sampai sekarang gitu kan, keluarga tersebut masih menjalankan usaha ternak kambing ya, masih bisa santai katanya, nggak melulu disibukkan dengan kambing gitu kan. Masih ada keluarga itu yang lain masih bisa kerja yang lain gitu, mengerjakan kerjaan lain kambing kan sebagai investasi jangka panjang. Anaknya yang kerja juga sebentar lagi mau pulang kan gitu. Nah datang itu mengucapkan terima kasih berkat N2 TV ilmunya gitu kan.
sangat membantu gitu kan. Walaupun ada kritik gitu kan, N2 TV kalau ditelepon itu agak dingin gitu. Nggak tahu kenapa, kata ya saya jelaskan lah ya, karena saya tidak terbiasa waktunya itu, artinya saya tidak memiliki waktu yang longgar yang cukup, harus waktu-waktu tertentu, harus kadang, artinya tidak setiap waktu bisa ditelepon, bisa membalas, karena apa namanya, jadwal dan lain sebagainya. Dan akhirnya memang keluarga tersebut lihat ke sini ya, tahu keadaannya, tahu kesibukannya, akhirnya mengerti. Tapi alhamdulillah bisa silaturahmi, bisa ketemu, bisa curhat, bisa ngobrol-ngobrol kan gitu. Ya, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya pecinta hewan N2 TV. Kurang lebihnya N2 TV ya mohon dimaklumi kan gitu. Terima kasih, salam Arit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.